Itulah akil, itulah alim. Bukanlah orang yang berakal, bukanlah orang yang berilmu yang tahu al-khair minasyarr, mana baik, mana buruk. Itu standar. Walakin al-akil, tapi orang yang berakal, man ya'lam khairal khairain. Mana mereka adalah orang yang tahu mana yang lebih prioritas di antara dua kebaikan. Wa syarra syarrain, mana yang lebih buruk di antara dua keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita. Dari makalah as-salafiyyah, qawaiduha wa dhawabituha, ya. Sampai ke al-aslu ats-tsalits, ya. Halaman 17, ya. Al-aslu ats-tsalits, fondasi ketiga. Annahum la yatakallamuna fi mas'alatin illa an yakuna lahum salafun fiha. Di mana para ahlu sunnah tidaklah mereka berkata, yakni berpendapat di dalam sebuah permasalahan, yakni di dalam sebuah kasus, kecuali pasti mereka cari dulu ada enggak salaf yang mengatakan hal demikian. Ada enggak yang mengucapkan pendapat demikian dari golongan salafus saleh? Ya. Dalam setiap permasalahan selalu demikian. Qad yaqul qail. Seseorang bisa berkata, "Ya Syekh, min ain ji'ta bihadzal asl?" Ya Syekh, dari mana kau menyimpulkan fondasi ini? Ya, kaidah ini. Aqul, maka aku katakan, hadzal aslu huwa muqtadan nusus as-sabiqah. Bahwasanya fondasi ini adalah konsekuensi atau yang dapat disimpulkan dari nas-nas yang telah kita sebutkan. Minha, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian ia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling, dan kami akan lemparkan mereka ke dalam jahannam, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Ini jelas ayat yang telah kita jelaskan, ya. Makna yushaqiq ar-rasul maknanya apa? Oke, menentang Rasul maknanya seperti apa telah kita jelaskan. Kemudian orang-orang yang beriman, maksudnya siapa? Udah kita jelaskan bahwasanya itu para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Yang paling tepat untuk ditafsirkan makna orang-orang beriman tersebut. Ya, ini udah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, ini juga udah kita jelaskan maknanya uzur sebelum mereka datang kepadanya petunjuk, sebelum tahu uzur, ya. Fasabilul mu'minin annal insan alaihi daiman ay yahdhar. Maka demikianlah sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, agar seseorang senantiasa ia berada dalam kondisi hadar, dalam kondisi waspada, dalam kondisi waspada. Ayyati biqaulin laisa lahu salaf. Jangan sampai ia mendatangkan sebuah perkataan yang tidak ada salafnya, yakni jangan sampai ia berpendapat dengan sebuah pendapat yang tidak ada di antara salafus saleh yang mengucapkan demikian. Wa qad jaa 'ani Tsauri, juga telah datang kabar dari Al-Imam Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Idza istata'ta an la tahukka ra'sak illa bidalil." Apabila kau bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, faf'al, maka lakukan. Yani kalau bisa
Urusan garuk kepala aja cari dulu dalilnya, keterangannya dari Rasul, dari salafus. Soalnya cari contohnya dulu kalau bisa. Ya, ini mubalagh, ya, hiperbolis dalam penekanan untuk senantiasa mengikuti contoh yang datang dari salafus saleh, bahkan sampai di dalam perkara-perkara yang sifatnya aktivitas-aktivitas yang mungkin remeh gitu, kayak ngegaruk kepala. Ya. Wajah anil Maimun, dan juga datang keterangan dari Al-Maimun rahimahullah wa huwa tilmizul Imam Ahmad, dan dia adalah di antara murid Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Anna Al-Imam Ahmad, bahwasanya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal berkata kepadanya, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Maimun, janganlah kau berkata-kata di dalam sebuah permasalahan yang kau tak miliki imam padanya. Yani janganlah kau berpendapat dengan sebuah pendapat yang tak ada dari golongan salafus saleh yang mendahuluimu di dalam hal tersebut. Ya. Nah, ini juga berarti menjadi sebuah kesimpulan bagi kita. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh para ahlu sunnah dari zaman ke zaman adalah selalu nilai yang sama seperti yang disampaikan oleh para salafus saleh dari dulu. Hal yang sama. Maka apabila kau menghadapi sebuah kondisi polemik, seseorang mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu, kemudian terjadi polemik, terjadi pro dan kontra, benar apa enggak ini pendapat, sebenarnya gampang. Cari aja, ada nggak di antara salaf yang mengatakan hal yang sama? Udah gitu dong. Apa ini perkataan baru yang baru dia yang ngomong? Atau salaf ada yang ngomong hal yang sama? Ternyata. Hah? Atau di antara para ahli ilmu ulama ada nggak yang ngomong? Apa ini perkataan baru-baru dia bikin? Ini sebenarnya mudahnya petunjuk bagi para pencari petunjuk. Terang jalan kita, konsep kita terang. Nggak bingung kita. Karena apa? Setiap orang yang berpendapat dan berkata-kata, pasti mereka akan mendatangkan dalil. Masing-masing punya dalil. Tapi terjadi pro dan kontra kan? Terjadi pro dan kontra kan? Ya udah. Mana yang lebih dekat kepada keselamatan? Lihat. Apa yang disampaikan tersebut, yang kemudian menjadi polemik, lihat ada nggak di antara salaf yang ngomong begitu? Apa ini dia baru ngomong ngarang-ngarang dia sendiri? Atau di antara para ulama kontemporer yang terkenal memang mereka di atas konsep, di atas metode, di atas manhajus salaf, diakui mereka. Pernah nggak juga mengatakan hal yang sama demikian? Cari aja kasus itu. Cari aja kasus dari yang terjadi polemik itu, cari kasus, ada nggak di antara ulama yang mengatakan demikian? Mudah. Mencari petunjuk begitu mudah bagi kita. Ya? Bagi mereka yang tahu bahwasanya petunjuk dan kebenaran patokannya ada pada keterangan dan contoh yang datang dari salafus saleh. Nah, ketika terjadi sebuah ungkapan kemudian menjadi polemik. Oke? Padahal udah jelas ada datang dari salafus saleh perkataan yang semisal, pendapat yang semisal, namun masih saja terjadi polemik, maka pada dasarnya memang sebagian manusia emang nggak mau menerima petunjuk dan contoh yang datang dari salafus saleh. Permasalahannya itu sebenarnya. Kalaupun mereka bisa mendatangkan dalil dan dalil untuk mengingkari perkataan tersebut. Ini yang senantiasa terjadi. Ya, jadi kita punya bekal, no? Jadi kalau ada sesuatu yang viral, terus jadi rame, jadi polemik. Nah, bingung, ini bener apa enggak? Cari aja di antara salaf ada nggak yang ngomong gitu. Aman. Di antara ulama ada nggak yang ngomong gitu? Ya, demikian di antara bimbingan salafus saleh di dalam beragama. Kemudian kita lanjutkan di halaman 18. Wahuna qad ya'ti su'al. Nah, dari sini seringkali juga datang pertanyaan. Kaifa nahris 'ala ittiba'is salaf wal masailil kaifa nahris 'ala ittiba'is salaf wal masailul hadithatu katsirun. Faqul. Nah, bagaimana kita bisa berusaha untuk mengikuti salaf terus? Sementara permasalahan-permasalahan kontemporer itu begitu banyak. Permasalahan kontemporer, yakni permasalahan-permasalahan yang emang nggak terjadi di zaman salaf. Gimana kita mau mengikuti salaf dalam hal ini? Kenapa? Emang kasus-kasus permasalahan-permasalahan tersebut seringkali nggak terjadi di zaman sahabat, tabi'in atau tabi'in. Nggak ada juga akhirnya di antara pendapat imam-imam atba' tabi'in, imam madhab dan lain-lain, nggak ada pendapat mereka tentang hal tersebut. Kenapa? Permasalahan ini baru terjadi sekarang misalnya. Gimana? Bagi seorang yang mau mengikuti petunjuk salaf, menyikapi permasalahan-permasalahan yang kayak begitu tuh, gimana dong? Gitu kan? Fa'akul, maka aku katakan, aku jelaskan. Ya akhi, wahai saudaraku, al-masail allati taqa' ala naw'ain. Permasalahan-permasalahan yang terjadi,
apabila kita mau generalisir, kita mau spesifikasikan, itu bisa dibagi jadi dua bagian. Semua permasalahan-permasalahan beragama, permasalahan kehidupan yang terjadi, ini ada dua bagian. Ada dua macam. Imma masail waqa'at inda salaf. Yang pertama adalah entah permasalahan-permasalahan yang emang udah terjadi. Permasalahan tersebut udah terjadi sejak zaman salaf. Walahum fiha kalam. Dan mereka punya pendapat, ada pendapat-pendapat mereka di dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Ya kan? Itu permasalahan yang macam pertama. Permasalahan yang kedua, wa imma masail hadithah, atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya hadithah, kontemporer. Ini bahasa lainnya nawazil, mustajaddat, ya. Laisa lis-salaf fiha kalam. Tidak adalah di dalam kasus-kasus tersebut pendapat-pendapat para salafus saleh, nggak ada. Kenapa? Baru terjadi sekarang. Zain. Fan-naw'ul awwal, maka permasalahan yang macam pertama tadi, minal masail la tatakallam illa fi mas'alah laka fiha salaf. Yang dimaksud dengan kaidah yang awal tadi, janganlah kau berkata-kata di dalam sebuah permasalahan kecuali ada salafnya. Nah, itu untuk permasalahan yang pertama tadi. Untuk permasalahan yang pertama tadi. Permasalahan yang toh memang telah terjadi pada zaman mereka. Ini mau permasalahan usul, mau permasalahan furu'. Mau usul, mau furu'. Kan telah kita jelaskan kaidahnya. Apabila di dalam sebuah permasalahan, di antara salaf, cuman ada satu pendapat, berarti ijma. Jangan coba bikin pendapat kedua. Apabila di dalam sebuah permasalahan, di antara salaf, ternyata ada dua pendapat, berarti apa? Furu'. Terjadi perbedaan ijtihad di antara mereka. Tapi kita salafi, jangan bikin juga pendapat ketiga. Di antara salaf ada 3 pendapat, kita salafi jangan bikin pendapat keempat. Kita selalu beredar di antara pendapat mereka. Jangan ngarang-ngarang. Kalaupun di permasalahan furu', kalaupun di permasalahan furu'. Misalnya sebagian sholatnya begini, diam. Sebagian kan gerak. Oke? Ini berarti furu'. Ya kan? Tidaklah kita menghukumi satu ahli bidah, satu ahlus sunnah dengan permasalahan demikian. Jangan norak. Oke? Tapi ya udah, berarti ini furu'. Ya udah furu' kalau gitu. Gue juga mau bikin pendapat sendiri. Lah, enggak juga. Ya seseorang di sholatnya begitu. Begitu. Itu bahlul. Enggak juga kita boleh ngarang-ngarang. Tetap di antara pendapat mereka. Ya, tetap di antara pendapat yang datang dari salafus saleh. Itu permasalahan yang pertama. Jadi mau diusul, mau difuru. Kalau permasalahan ini udah terjadi dari zaman dulu, nggak usah sok-sokan ijtihad, pakai ijtihad mereka aja. Ijtihad mereka lebih dekat kepada kebenaran. Udah, cukup cari petunjuk. Udah, ya. No, permasalahan yang pertama. Ya. Wa naw'u tsani, tapi yang macam kedua tadi, al-masail hiya al-masail al-hadithah, yaitu permasalahan-permasalahan modern atau kontemporer. Yuzimuka an tasir ala tariqati salaf. Di dalam menyikapinya kau harus juga berada di atas metode salaf, fit tafaqquh wal istinbat, di dalam memahami dan di dalam berkesimpulan. Jadi yang permasalahan kedua juga nggak lepas amat dari petunjuk salaf. Permasalahan yang jenis kedua ini, permasalahan kontemporer, minimal kita pun menyikapinya, berkesimpulan padanya juga dengan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari ilmu yang datang dari salafus saleh tuh. Enggak juga liar, enggak bikin kaidah-kaidah baru. Jadi hakikatnya permasalahan yang kedua pun enggak lepas lah dari petunjuk salaf sebenarnya di dalam hal-hal demikian. Karena apa? Karena udah terbentuk kan ilmu-ilmu yang memang di antara ilmu-ilmu tools di dalam berfikih, kan? Ya kan? Yaitu apa? Ada usul fikih yang sebelum fikih. Setelah fikih ada qawaid fikihiyah. Setelah qawaid fikihiyah ada dhawabit fikihiyah. Setelah dhawabit fikihiyah ada lagi lebih lanjut maqasid syariah. Kan urutannya gitu kan. Dalil dulu Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis ini barang mentah udah. Enggak bisa seseorang langsung bermuamalah dengan Al-Qur'an dengan hadis. Enggak bisa dia langsung dengan terjemahannya, dia terjemahkan di lapangan dengan praktek. Wow, sesat nanti. Dia nemu yang mencuri sendal, dipotong tangan dia. Dipotong tangan maling sendal di masjid. Kenapa? Allah berfirman, as-sariqatu was-sariqatu faqta'u. Itu. Ngaco gak akhirnya? Ngaco. Kalau nggak bisa seseorang langsung bermuamalah
langsung mereka bermuamalah dengan ayat dan dengan hadis, nggak bisa. Berat itu. Oke? Dalil ini masih barang mentah. Setelah dalil baru ada usul fikih. Nah, ini yang mengarahkan dalil tersebut. Oke? Misalnya, al-amru yufidul wujud. Yufidul wujub. Ada perintah-perintah di dalam dalil tersebut. Nah, perintah itu memberi makna wajib, kecuali ada sharifnya. An-nahyu yufidu at-tahrim. Nah, larangan memberi makna haram. Tuh, ada larangan-larangan dari ayat-ayat atau dari hadis-hadis memberi makna haram, kecuali ada sharifnya. Begitu. Oke? Setelah usul fikih, barulah disimpulkan fikih nih. Oke? Itu yang kita kenal, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu fikih, ilmu fikih no. Yang kita belajar sama Ustaz Farid hafizahullah hari Senin, itu fikih, itu ilmu fikih. Yang telah diarahkan dari dalil-dalil, kemudian diarahkan dengan usul fikihnya, jadilah ilmu fikih. Dari ilmu fikih tersebut dapat disimpulkan, ternyata ada pattern dalam permasalahan-permasalahan yang banyak, terbentuk sebuah pattern, pola. Nah, pola-pola inilah yang akhirnya membentuk namanya qawaid fiqhiyah. Jadi qawaid fiqhiyah itu setelah fikih, usul fikih sebelum fikih. Oke? Qawaid fiqhiyah lah ini yang kubro, di antaranya misalnya al-amal bimaqasidiha, yang namanya amalan sesuai dengan niatnya, ad-darar rizal, hal-hal yang madarat itu dihilangkan. Kemudian al-masyaqqah tajlib taisir, hal-hal yang menyulitkan otomatis mendatangkan kemudahan dan lain-lain, di antara kaidah-kaidah qawaid fikih. Dari qawaid fikih yang sifatnya umum, akhirnya terbentuklah dhawabit fikih. Dhawabit fikih ini kaidah-kaidah yang hanya berkaitan dengan satu bab permasalahan fikih aja. Oke? Seperti al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Misal, bukti harus didatangkan oleh orang yang menuntut. Orang yang mengingkari tuduhan harus berani bersumpah. Tuh, itu kaidah. Kaidah di bab apa? Qadha. Ya, itu yang dibilang dhawabit fiqhiyah. Terus air kalau berubah warnanya, baunya atau rasanya, berubahlah dia dari sifat aslinya yang tadinya thahir dan mutahhir, suci mensucikan, menjadi najas. Iya kan? Nah, itu kaidah itu. Hanya berkaitan pada bab miyah, air. Tuh, itu yang dibilang dhawabit fiqhiyah, cuman satu bab. Nah, setelah dhawabit fiqhiyah, lebih lanjut lagi. Ternyata dari semua aturan ini dapat disimpulkan bahwa semua peraturan agama nih tujuannya menjaga lima poin maslahat yang ada pada manusia. Nah, hafdzun nafs, menjaga nyawa, menjaga din, agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nama baik dan keturunan. Ini yang dibilang maqasid syariah. Itu toolsnya fikih. Dan ini terbentuk dari keterangan yang datang dari salafus saleh. Terjadilah misal permasalahan-permasalahan kontemporer yang di zaman salaf dulu tidak terjadi. Oke? Tidak terjadi. Bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan ini? Nih, pakai tools ini yang udah datang dari salafus saleh. Ya, yang kaidah-kaidah yang udah berlaku yang kemudian berjalan dari zaman ke zaman. Ya. Jadi hakikatnya permasalahan yang kedua tadi, permasalahan-permasalahan yang memang toh belum terjadi di zaman salaf, juga kita menyikapinya nggak lepas-lepas amat dari petunjuk salafus saleh. Hakikatnya begitu juga kan, nggak liar-liar amat juga terus bikin-bikin kaidah baru yang enggak dan lain-lain, nggak demikian ya. Bisa dipahami itu maksudnya ya. Minal masail hiyal masailil haditsah. Permasalahan-permasalahan yang haditsah, yang modern, yang kontemporer. Yalzamuk an tasir ala tariqatis salaf. Nah, yang wajib atasmu adalah agar kau berjalan di atas metode salaf di dalam menyikapi permasalahan tersebut, fit tafaqquh wal istinbat, di dalam memahami dan berkesimpulan di dalam permasalahan tersebut. Wa fil halain berarti either way. Tuh, fil halain yani either way. Jadi gimana pun anta la takhruj an tariqatis salaf. Berarti gimana pun kau tidak bisa keluar dari metode salaf, maksudnya nggak keluar dari bimbingan salafus saleh, baik menghadapi permasalahan yang first type, yang macam pertama atau yang macam kedua, kita nggak lepas dari metode salafus saleh. Imma an tutabi' as-salaf bi'ayanihim wa imma an tutabi' tariqatahum. Tuh, entah kau mengikuti para salaf tersebut pada setiap kasus itu yang memang mereka udah fatwakan, di situ ada keterangannya dari mereka,
atau mengikuti thariqah mereka, metode mereka, wa manhajahum, tuh mengikuti manhaj mereka, fil istimbat, di dalam berkesimpulan, wa fit tafaqquh, dan di dalam berfikih, ini kan? Wa hakadha fil masailil haditsah, demikianlah selayaknya di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan kontemporer allati lam takun indas salafis salih, yang tidak terjadi pada zaman salaf as-salih. Ini diantara juga kemuliaan-kemuliaan atau kelebihan para salafiyun, para ahlus sunnah wal jamaah. Okay? Bahkan setiap permasalahan, baik permasalahan kehidupan, permasalahan agama dan lain-lain, enggaklah kita ngaco-ngaco, ngarang-ngarang pendapat. Okay? Apalah lagi permasalahan-permasalahan yang udah terjadi sejak zaman salaf. Kalau iya demikian, mereka duluan yang ngomong begitu. Selalu kita katakan demikian. Kalau iya maknanya demikian, mentafsirkan Al-Quran juga nggak liar. Kalau iya demikian tafsirannya, pasti mereka duluan yang ngomong begitu. Ya, sehingga kita terjaga senantiasa di atas, masih di dalam frame petunjuk yang datang dari salafus saleh. Nggak keluar kita dari rambu-rambu jalan tersebut. Ya. Ini alhamdulillah adalah di antara kemuliaan dan ciri pembeda, di antara ciri-ciri besar yang membedakan para ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah di dalam beragama, di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan kehidupan dan lain-lain. Ya. Itu al-aslu al-thalith. Sudah selesai, insyaallah bisa difahami itu ya. Al-aslu ar-rabi', fondasi yang keempat. Jadi yang tadi, yang permasalahan kedua tadi, permasalahan haditsah, berarti maknanya adalah permasalahan-permasalahan yang masuk di dalam kategori ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Apabila seseorang di situ, dia berpendapat, dan pendapatnya tersebut berangkat dari kaidah-kaidah yang benar juga dan diakui di dalam tools fikih tadi, di dalam usul fikih, di dalam qawaid fikih dan lain-lain, okay? Benar juga. Pendapatnya di atas itu juga, kalaupun ia bersampai kepada kesimpulan yang berbeda denganmu, okay? Maka ini adalah termasuk permasalahan ijtihadiyah yang emang Allah berikan keluasan, kelapangan, dan nggak pantas seorang muslim mengingkari muslim yang lain di dalam permasalahan demikian. Nggak pantas. Ya? Dan itu termasuk di dalam bentuk hulu di dalam beragama adalah ketika seseorang mengingkari, menyesatkan, memfasikkan kaum lain yang berbeda pendapat dengannya dalam permasalahan toh yang permasalahannya ijtihadiyah. Toh permasalahannya memang ijtihad, nggak bijak. Itu termasuk tidak bijak. Apalagi menggunjing, memusuhi dan lain-lain. Hanya karena pendapat-pendapat yang berbeda di dalam permasalahan ijtihadiyah demikian. Nah ini yang kadang nggak bijak dan terjadi di setiap zaman. Yang dibilang taklid itu di situ tuh kadang. Okay? Dalam permasalahan-permasalahan yang bahkan ijtihadiyah, mau nggak mau, pokoknya ikut perkataan tokoh di antara tokoh-tokoh yang kita agungkan. Kalau pendapat dia berbeda, berarti kita musuhin dia. Kenapa? Nggak sesuai dengan pendapat yang datang dari tokoh yang kita ikuti dan kita agungkan. Nah ini keliru. Akhirnya kau beragama nih, wala dan barokmu ujungnya tidak kepada hak, tidak kepada nilai-nilai dan kaidah-kaidah hak, tapi kepada person, atau kepada kelompok dan organisasi dan lain-lain. Itu. Ya, yang membuat seseorang tidak bijak di dalam beragama, nggak bisa dia menempatkan permasalahan, nggak bisa baca. Ini permasalahan yang mana nih? Masuk ke dalam kategori yang mana? Maka sikapku idealnya seperti apa di dalam menyikapi permasalahan demikian? Itu tuh yang seringkali bikin jadi permasalahan di antara umat. Ya. Al-aslu ar-rabi', fondasi yang keempat. Aidan min usulis salafiyah, yang juga di antara pondasi-pondasi salafism ini, annal akhdha bil islah indahum yabda' bin nafs, bahwasanya proses perbaikan, reformasi, al-islah yakni reformation, ya salam. Reformasi, perbaikan. Okay? Yang namanya perbaikan itu yabda' bin nafs, harus dimulai dengan diri sendiri. Harus dimulai dengan diri sendiri. Al-islah tariqatud da'wah. Okay? Perbaikan adalah di antara jalan-jalan dakwah. Melakukan perbaikan. Tujuan manusia berdakwah adalah melakukan perbaikan memang. Okay? Kita menyerukan kepada tauhid. Itu adalah perbaikan karena syirik adalah kerusakan di muka bumi. Kita menyerukan kepada sunnah. Itu islah, itu perbaikan. Kenapa? Bid'ah adalah kerusakan di muka bumi.
kita menyerukan kepada ma'ruf. Kenapa? Ma'ruf adalah islah. Karena mungkar adalah ifsad. Al-ifsad. Kerusakan di muka bumi. Oke? Dari situ kita ingkari. Oke? Al-islah tariqatud da'wah. Perbaikan ini, al-islah adalah jalan dakwah. Wal-islah tabda' bin nafs. Dan perbaikan layaknya dimulai dari diri sendiri. Kama qala Abul Aswad Ad-Du'ali, sebagaimana yang disampaikan Abul Aswad Ad-Du'ali. Di dalam bait syairnya nih, ayyuhar rajulul muallimu ghairah, halla li nafsika kana dhat ta'limi, tasifu ad-dawa'a lidhis saqami wa dhiddana, kama yasihhu bihi wa anta saqamu, kayma yasihhu bihi wa anta saqam. Ibda' bi nafsika fanhaha an ghayyiha, فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. Wahai seseorang muallim ghairah yang menyampaikan ilmu kepada orang lain, halla li nafsik kana dhat ta'lim, kenapa tidak kau mengajarkan ilmu tersebut kepada dirimu dulu? Tasifud dawa lidhis saqam wa dhiddana, kau menyebutkan solusi-solusi dan obat-obat bagi orang-orang yang sakit dan bingung. Kaima yasihhu bihi wa anta saqam, atau wa anta saqimu, supaya mereka menjadi sehat, supaya mereka mendapatkan petunjuk, tapi kau di waktu yang sama adalah orang yang lagi sakit juga. Ibda' bi nafsik, mulailah dengan dirimu. Fanhaha an ghayyiha, oke, halaulah jiwamu dari penyimpangannya. Fa idzan tahta anhu fa anta hakimu, apabila kau telah menyelesaikan tugasmu itu dulu pada diri sendiri, maka kau barulah jadi orang yang bijak. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah, janganlah kau melarang manusia dari beberapa perangai, sementara kau melakukan perangai-perangai tersebut. Arun alaik, arun alaik yakni shame on you, aib atasmu. Idza fa'alta azim, apabila kau lakukan hal demikian, sungguh itu dosa yang besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala dhamma alladhina ya'muruna an-nasa bil birr wa yansawna anfusahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang menyeru manusia kepada kebaikan, namun mereka melupakan diri mereka sendiri. Seperti kaum Yahudi. Ata'muruna an-nasa bil birr, apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan, menyerukan manusia kepada nilai-nilai kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupakan diri kalian sendiri. Yani kalian belum seru diri kalian sendiri kepada kebaikan tersebut. Ya. Fanaqul, maka kami katakan, bina'an ala dzalik, berangkat dari nilai tersebut, min usulis salafiyyah, annal insan, maka di antara pondasi metode salaf di dalam beragama, manhajus salaf di dalam beragama, annal insan yabda' bid-da'wah bil islah fi nafsi. Agar seseorang memulai dakwahnya, perbaikannya pada dirinya sendiri dulu. Wa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bada bi qismatil mal bizaid bi ay yabda al-insan bi nafsihi faja'ahu rajul, apabila Rasul saja sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam kasus pembagian harta yang berlebih pada seseorang, oke, maka agar dia nafkahkan dulu harta berlebih ini pada dirinya, di dalam kasus demikian seperti ini riwayat yang datang, seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, ladayya dirham zaid, aku punya dirham lebih nih, aku punya harta lebih 1 dirham. Oke? Maksudnya mau kemana nih sodakohinnya ya Rasulullah? Begitu. Rasul pun berkata, anfiqhu ala nafsik, infakkan dirham tersebut atas dirimu sendiri. Dia berkata, ladayya akhar, aku punya lagi 1 dirham ya Rasulullah. Oke? Rasul pun bilang, anfiqhu ala waladik, nafkahkan pada anakmu. Ladayya akhar, aku pun masih punya lagi lebih ya Rasulullah. Rasul berkata, anfiqhu ala zawjik, nafkahkanlah itu pada istrimu. Ya? Kemudian ia berkata, ladayya akhar, masih aku punya lebih lagi ya Rasulullah. Anfiqhu ala abik, maka nafkahkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, maka nafkahkan itu kepada ayahmu. Ladayya akhar, aku masih punya lebih lagi ya Rasulullah. Anfiqhu ala khadimik, nafkahkan kepada khaddamu, yakni pembantu atau budak. Ya. Ladayya akhar, dia bilang masih punya lagi lebih ya Rasulullah. Anta a'raf
ala man tunfiquhu 'alal adna fal adna. Rasul pun berkata, engkau tentunya lebih faham kepada siapa yang layak, lebih layak untuk kau nafkahkan. Makin dekat, makin layak mereka untuk mendapatkan pertolongan. Ya? Fa idza kana hadzal hal fi qismatil mal. Lihat, segitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatur pembagian harta. Harus demikian. Kepada orang yang paling berhak dulu, kemudian yang paling berhak, kemudian yang paling berhak. Gitu kan? Yang paling worth it. Oke, semuanya berhak, tapi di antara yang berhak, yang paling berhak siapa ya? Gitu kan? Kayak seseorang punya hutang dan dia punya istri. Istrinya belum dinafkahin, sementara hutang juga harus dibayar. Orang yang punya piutang, dia punya hak nggak atas kita? Punya hak, kita mesti bayar. Istri kita punya hak nggak atas kita untuk dinafkahin? Iya, kecuali bini orang, dia nggak punya hak. Oke? Nah, dua-duanya hak. Mana dulu yang kau dahulukan? Hah? Istri atau utang? Kenapa ragu ente? Hah? Utang? Iya nggak apa-apa, yang penting pede. Paling ntar aneh celah-celah. Brian. Hah? Istang. Istri apa utang? Hah? Kemana? Barakallahu fiik. Syawal. Istri dulu. Barakallahu fiik. Itulah akil, itulah alim. Bukanlah orang yang berakal, bukanlah orang yang berilmu yang tahu al-khair minasyarr, mana baik, mana buruk. Itu standar. Walakin al-akil, tapi orang yang berakal, man ya'lam khairal khairain. Mana mereka adalah orang yang tahu mana yang lebih prioritas di antara dua kebaikan. Wa syarra syarrain, mana yang lebih buruk di antara dua keburukan. Ya? Jadi kepada yang adna fal adna, yang lebih dekat, lebih berhak, maka mereka lebih diutamakan. Itu urusan bagi fulus, bagi harta. Apalagi bagi ilmu, apalagi bagi dakwah jalan keselamatan. Tentunya keluargamu lebih berhak untuk kau sampaikan kepada jalan-jalan keselamatan daripada tetanggamu, daripada tetanggamu. Daripada umatmu dan kaummu. Tentunya keluar, makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, begitu kan? Standar udah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yakni istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Idza kana hadzal hal fi qismatil mal. Kalau urusan bagian harta aja sampai begitu tuh pembagiannya, fa kaifal hal bi amrid dakwah. Maka bagaimanalah pula di dalam perkara dakwah wal islah, dan di dalam perkara perbaikan. Yabda as-salafiyyu bi islah nafsi. Maka seorang salafi ia akan memulai perbaikan, proses perbaikannya, perjuangannya pada dirinya sendiri. Summa adnah fa adnah. Kemudian kepada orang yang paling dekat dan orang yang paling dekat. Ya. La ya'mal kama yaf'al ba'du ahli al-firaq. Tidaklah seorang salafi bergerak di dalam lapangan dakwah ini sebagaimana para ahli bid'ah dari sekte-sekte yang menyimpang dari jalan yang hak. Yabda bil mujtama. Di antara mereka ada yang memulai dakwahnya, perbaikannya pada mujtama, society dulu diperbaiki. Wa yatruk nafsah, dan dia biarkan dirinya. Wa man ma'ah, dan dia biarkan istri-istri dan anak-anaknya, wa ahlah, wa iyalah, ala jahal, dia biarkan dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya di atas kejahilan, tapi dia memperbaiki para masyarakat. Ya? Wa dhalal, dia biarkan istrinya, anaknya dan keluarganya di atas kesesatan. Au man yabda bil qimmah fayadkhulu ma'al hukam fi mu'aradat wa mukhatabat. Atau sebagian kelompok lagi yang memulai dakwahnya di Kubah duluan. Mereka masuk ke barisan-barisan pemerintah, mulai pro kontra, kemudian mukhatabat, mukhatabat nih. Apa itu bahasa kerennya? Ya, oposisi. Mulai oposisi penguasa, mulai mengingkari kebijakan penguasa. Wa harb bi ismid dakwah. Bahkan mulai perseteruan tersebut dengan nama dakwah dan perbaikan. Lah, enggak begitu harusnya. Yabda ma'nafsi. Selayaknya dia memulainya pada dirinya dulu sendiri. Wa thumma adnah fa adnah. Kemudian orang-orang yang paling dekat, kemudian orang-orang yang paling dekat.
Hakadha Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam demikian. Berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah leader. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya, itu diantara juga gaya dakwah salafiyah. Kita bukanlah kaum yang teriak-teriak tentang politik, teriak-teriak tentang perbaikan pemerintahan, teriak-teriak tentang kondisi negeri muslim dan lain-lain. Bagaimana kejayaan Islam, apalah lagi lebih jauh berbicara tentang mendirikan khilafah dan lain-lain. Enggak. Itu jauh dari kerjaan kaum salafiyah. Oke? Ini mereka kaum-kaum yang ngigo. Kaum yang masih berada di atas kesyirikan dan kekufuran. Karena dia nggak belajar tauhid yang ideal gimana dan akidah yang ideal gimana. Tapi kemudian berbicara tentang perbaikan pemerintahan. Berbicara tentang perbaikan negeri. Berbicara tentang perbaikan umat Islam dunia seperti apa. Sehingga mencela-cela kaum salafiyah. Mereka adalah kaum yang terus membahas ulamanya nih. Ulama haid wan nifas. Dibilangnya begitu. Kenapa? Kita terus membahas fikih-fikih demikian. Okay? Sementara mereka membahas tentang hubungan bilateral, bagaimana negara muslim, begitu. Atau politik-politik besar dan lain-lain yang nggak semua orang siap masuk ke situ. Nggak semua orang punya capability masuk ke situ. Atau mungkin dia punya kemampuan di situ, tapi dia nggak punya hak untuk berbicara dalam hal demikian. Kenapa? Bikin buram nanti. Ya, Salafi lebih realistis. Udah yang jelas aja, perbaikan yang jelas. Pada apa-apa yang memang toh dimintai kelak pertanggungjawabannya atas kita. Siapa? Istri dan anak-anak kita. Kemudian keluarga. Mereka lebih berhak untuk kita sampaikan kepada mereka jalan-jalan petunjuk daripada orang-orang yang jauh toh dan bukan di luar, bukan di dalam ranah tanggung jawab kita. Kita tidak dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban kita gitu. Apakah kau telah memperbaiki negerimu? Susah gak? Apakah kau telah mendirikan syariat se-RT? Jangan senegara, se-RT deh. Apakah kau mendirikan hukum cambuk di RT-mu? Misalnya begitu. Minimal kan? Gitu kan? Apa digituin? Kagak bro, kagak. Yang pasti-pasti aja yang emang masih di dalam range kemampuan kita. Okay? Yang realistis. Yang lebih dekat kepada kita, lebih berhak mereka untuk kita sampaikan dakwah. Berhak mereka untuk kita sampaikan dakwah. Itu pun kewajiban kita awas menyampaikan. Bukan memaksa. Kita punya hak, punya kuasa atas orang-orang yang Allah berikan kuasanya atas kita. Siapa? Istri kita, anak kita. Kita punya hak memaksa dengan tangan, dengan lisan, enggak dapat. Iya kan? Dengan tangan. Iya kan? Allah berfirman, wallati takhafuna nusyudzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan perlawanannya, pembangkangannya, fa'idhuhun, nasihati mereka, enggak kena. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Enggak kena juga, fadribuhun, gebuk. Allah yang bilang di Al-Qur'an. Kenapa? Istri kita masih di bawah kuasa kita, gebuk boleh. Bini orang lu mau gebuk? Mantas gak? Enggak punya hak kita atas mereka. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, murauladakum bisalah fi sab'a. Perintahkan anak kalian salat umur 7. Wadribuha. Dan pukul di umur 10. 10 perintahkan anak kita salat umur 7, umur 10 baru terapkan peraturan. Pukul kalau enggak salat. Anak kita dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak orang kita khantem, boleh enggak? Ya, kalau orang faham tanggung jawabnya dan kewajibannya, sebenarnya enteng. Kita ini jadi terasa berat Islam. Kenapa? Seringkali kita mengira hal-hal besar masih berada tanggung jawabnya di pundak kita, padahal di luar kuasa kita. Allah nggak wajibkan itu atas kita. Sehingga seringkali malah orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang bukan tanggung jawabnya nih, oke? Seringkali mereka adalah orang-orang yang justru lalai dari tanggung jawabnya sendiri. Ditinggalkan istrinya dan anaknya, mereka nggak kenal tauhid, nggak kenal sunnah. Bapaknya kemana? Bapaknya pergi keluar kota nginep, khuruj, bawa kompor. Bininya, anaknya wala tahu mana tauhid rububiyah, mana uluhiyah, mana asma wa sifat, mana syirik-syirik sebagaimana yang dimaksud Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mana bid'ah-bid'ah, mana amalan-amalan yang dilakukan yang selama ini dia kira bentuk beragama, ternyata nggak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya, anaknya nggak tahu, dianya juga nggak tahu, tapi pengen dakwahin orang aja. Ngetok rumah orang, assalamualaikum, ayo ke masjid. Assalamualaikum, ayo ke masjid. Apa lo? Jadi memulai dakwah adalah pada diri sendiri, istri dan anak, kemudian keluarga terdekat, kemudian teman-teman terdekat, kerabat terdekat, kaum kita dulu. Itu lebih berhak mereka untuk kita sampaikan dakwah daripada orang yang lebih jauh daripada kita. Dan kemudian juga prosesnya, poin apa dulu yang diperbaiki, sebagaimana proyek perbaikan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Selain memulai dari individu terdekat, dari diri sendiri, anak dan istri, poin yang diperbaikinya juga harus poin yang sesuai dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Proses dakwahnya tahap awal dari mananya dulu? Dari mananya dulu? Dari tauhidnya dulu, itunya dulu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul, bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, permasalahan kaum apapun yang dihadapi, setiap kaum punya permasalahan masing-masing. Ada yang permasalahan moral, ada yang permasalahannya ekonomi, ada yang permasalahannya kesehatan, ada yang permasalahannya, iya kan? Jeruk di antara mereka makan jeruk. Ini kaumnya Lut alaihissalam, iya kan? Semuanya permasalahan beda-beda, tapi tetap poin inti yang diperbaiki awal sama nggak? Ubudullaha ma lakum min ilahin khair. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Sungguh kalian tak punya Tuhan lain yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ingkari kesyirikan, seru kepada tauhid. Ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang pun, tidaklah kami utus seorang pun di antara rasul-rasul kami, wahai Muhammad, sebelum kau, kecuali pasti kami wahyukan padanya bahwasanya tiada Tuhan melainkan aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Ya, dari tauhid dulu, dari tauhid kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, akidah dulu dibenahin, itu dulu. Baru mulai kepada sebagaimana Rasulullah SAW sendiri yang mapping, nih Rasul sendiri yang mapping urutan prioritas beragama, yang mappingnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un syu'bah. Iman ini ada 60-an atau 70-an cabang. Adna, yang paling tinggi, yang paling rendah, yakni paling utama. Yang paling tinggi, yakni paling utama, paling awal. Qaulul la ilaha illallah. Adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adna, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya syu'bah minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Lihat gimana Rasul mapping permasalahan agamanya, lihat. Iman cabangnya banyak, iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Begitu kan? Ucapan-ucapan, amalan-amalan dan keyakinan. Iman cabangnya banyak. Bentuk praktek keimanan ini banyak. Oke? Yang paling tinggi, yakni paling mendasar, paling utama adalah apa? Hal-hal yang berkaitan dulu dengan keyakinan, akidah. Ini yang paling utama. Dan di antara hal-hal atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akidah, yang paling utama adalah akidah seorang hamba tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tauhid. Itu maksudnya yang paling tinggi adalah la ilaha. Itu dulu yang dibenahi. Baru kemudian nilai-nilai akidah yang lain. Ini kaitannya dengan keyakinan. Setelah nilai-nilai akidah, barulah prioritas berikutnya. Prioritas berikutnya baru hal-hal yang sifatnya amalan. Nah, amalan ini juga levelnya banyak. Di antaranya ibadah dan lain-lain. Di antara bentuk amalan-amalan dari iman ini, banyak bentuknya. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Tuh, manner, adab, akhlak. Itu yang paling rendah. Bahkan di mapping langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang keliru nggak sebuah kaum yang mau mencoba memperbaiki akhlak, tapi akidahnya rusak, tauhidnya rusak, ngaco nggak? Kalau dia berdakwah beragama dengan ilmu harusnya nggak begitu. Dia memulai sebagaimana mulainya Rasul di dalam proses proyek perbaikannya. Alaihi wassalam. Dari tauhidnya dulu, akidahnya dulu. Penting adab dan lain-lain, penting iya, tapi nggak lebih penting daripada tauhid dan akidah. Ya, nah bijaknya seseorang yang bisa membedakan mana nilai-nilai usul di dalam beragama,
mana nilai-nilai furu' di dalam beragama. Tuh. Sehingga tidak juga dia menzalimi hamba Allah yang lain. Dia memusuhinya, menghajarnya, menggibahnya dan lain-lain hanya karena perbedaan permasalahan furu'. Itu kan jadinya zalim. Ya, hitungannya ghibah itu. Baik. Jadi pada individu-individu yang didakwahi ada prioritasnya, ada skala prioritasnya. Pada poin-poin yang didakwahin pun ada skala prioritasnya. Ini yang dibahas di pondasi yang berikutnya. Oke? Al-aslul khamis, pondasi yang kelima. Aidan min qawaid wa dhabit as-salafiyah, yang juga termasuk kaidah-kaidah dan ketetapan salaf, anna madar al-islah wa bidayatuhu wa nihayatuhu. Bahwasanya fokus perbaikan mulainya dan akhirnya, baik permulaannya dan akhirannya, fokus perbaikan ini kulluha li tahqiqi tauhidillah. Semuanya itu dalam rangka merealisasikan tauhidullah wal ibadah lillah, dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum fi da'watihim wa islahihim, maka mereka, yakni para salafiyun, para ahlu sunnah, di dalam dakwah mereka dan di dalam proses reformasi yang mereka perjuangkan, yaduruna ala tahqiqil ibadah, selalu berfokus usaha mereka nih pada perealisasian penghambaan diri lillahi subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-aslul khamis, pondasi yang kelima, aidan min qawaid wa dhabit as-salafiyah, begitu juga yang termasuk kaidah-kaidah dan ketetapan-ketetapan pemahaman salaf ini, anna madarul islah, bahwasanya fokus perbaikan, bidayatuhu wa nihayatuhu, baik dalam permulaannya ataupun pengakhirannya, kulluha, semuanya selalu litahqiqi tauhidillah, demi perealisasian tauhid kepada Allah, wal ibadah lillah, dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum fi da'watihim wa islahihim yaduruna ala tahqiqil ibadah wal ubudiyah lillahi Subhanahu wa taala. Ya. Maka para salafiyun, para ahlu sunnah, di dalam dakwah mereka, di dalam perjuangan mereka melakukan reformasi, perbaikan, senantiasa fokusnya adalah untuk merealisasikan ibadah dan penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Famanatud da'wah indahum wa haqiqatuha wa madaruha litahqiqil ubudiyah lillahi Subhanahu wa taala daiman. Maka poros dakwah bagi mereka, bagi para salafiyin, bagi para ahlu sunnah, dan hakikatnya dan juga pusat peredarannya adalah demi merealisasikan penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian selalu. Wa kalamuhum da'watuhum wa ma'idhuhum, senantiasa juga perkataan-perkataan mereka, dakwah-dakwah mereka, tausiah-tausiah yang mereka sampaikan, nasihat-nasihat yang mereka sampaikan, senantiasa fi tahqiqil ubudiyah, senantiasa selalu dalam perealisasian bentuk-bentuk penghambaan diri wal ibadah, dan bentuk-bentuk ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadhihi hiya haqiqatu da'watil anbiya alladzin arsalahumullahu Subhanahu wa taala ila aqwamihim. Dikarenakan demikianlah memang hakikat dakwah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka kepada kaum-kaum mereka. Fakanat bidayatu da'watihim linnas ay ya'budullaha la ilaha ghairuh kulluha min ajli tahqiqil ibadati lillahi Subhanahu wa taala. Demikianlah hakikat dakwah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum-kaum mereka. Senantiasa permulaan dakwah mereka kepada para manusia adalah selalu menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tiada Tuhan yang lain yang hak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhannya, yakni keseluruhan dakwahnya min ajli tahqiqil ibadah, adalah demi tujuan perealisasian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Jadi kita bilang bahwa tauhid itu yang paling awal, bukan maknanya kalau udah awal kelar, kita naik ke level berikutnya, kita tinggalkan tauhid. Enggak, tauhid enggak berhenti. Terus ikut sampai terakhir. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam fase dakwah Mekah, yang pertama kali dihantamkannya kepada para kaum musyrikin adalah bahwasanya aku diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyerukan kalian agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan berhala-berhala kalian. Apa-apa yang kalian sembah selama ini. Awal-awal dakwahnya demikian. Maka surat-surat Makkiyah yang pertama turun selalu juga berbicara tentang akidah. Ya, ini untuk menjadikan pondasi yang kuat di hati para kaum muslimin. Di dalam proses hijrahnya pun tidak lepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari nilai-nilai tauhid, dari pengajaran nilai-nilai tauhid. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ketakutan bersembunyi di Thur bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana gua itu berada di bawah dan para kaum musyrikin yang mengejarnya berada di atas. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law nazar tahta aqdamihim la yanzuruna." Ya Rasulullah, andai saja mereka nengok bawah aja ngelihat kaki mereka, niscaya mereka bakalan ngelihat kita ya Rasulullah. Begitu ketakutan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menyampaikan poin tauhid kepadanya. Rasul berkata kepadanya, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnataini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang dimana Allah adalah pihak ketiga di antara mereka? Yani Allah yang akan take care of them, Allah yang akan protect them. Allah, tauhid kayak itu, rububiyah kayak itu. Hah? Apalah lagi yang kau takutkan ketika Allah ada di pihakmu, menjagamu? Hah? Kekuatan apa lagi yang kau takutkan dari kekuatan makhluk-makhluk itu? Hah? Bahkan ketika bersama para pasukannya, berada di antara para sahabatnya yang menjaganya, udah terbentuk negara yang kuat dan pasukan yang kuat. Apakah Rasul berhenti mengajarkan dakwah kepada tauhid? Tidak. Ketika para sahabatnya berjalan dan kemudian mereka melewati sebuah pohon, yang pohon ini adalah pohon yang dikeramatkan kaum musyrikin, di mana kaum musyrikin seringkali menggantungkan pedang-pedang mereka di situ. Mereka meyakini kalau gantungin pedang di situ nih, jadi tokcer kalau dipakai perang. Tuh, Zatu Anwad, di pohon namanya Zatu Anwad. Salah seorang di antara sahabat Rasul SAW, sahabat Rasul beriman nggak? Beriman. Tapi masih ada error di konsep akidahnya, di konsep tauhidnya. Karena apa? Proses belajar. Di antara mereka ada yang usul, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwad kama lahum Zata Anwad. Ya Rasulullah, bikinin dong buat kita juga Zatu Anwad, sebagaimana mereka punya Zatu Anwad. Dan ini adalah perkataan yang kufur. Rasul mengingkarinya dan menyampaikan kepadanya, subhanallah, hadza kama qala qaumu Musa li Musa. Yang dikatakan ini sebagaimana yang dikatakan kaumnya Musa kepada Musa. Ya Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan bagi kami aliha, tuhan-tuhan berhala yang kelihatan mata. Sebagaimana kaum musyrikin juga punya tuhan-tuhan yang banyak. Syirik, tuh lihat. Kufur. Kalaupun udah Islam, dia udah Islam, tapi mengalami proses nggak tahu, wajar, sampaikan, tegaskan nilai-nilai tauhid ini. Jangan didiemin. Perbaiki error yang masih ada di dalam keyakinan mereka. Dan ketika menuruni gunung, menuruni bukit pasukan Rasulullah SAW, atau ketika naik menanjak bukit, mereka berteriak subhanallah, subhanallah, dan berteriak Allahu Akbar, demikian. Nggak? Mereka berteriak-teriak. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, irba'u ala anfusikum, pelan-pelan. Jangan teriak-teriak begitu. Innakum la tad'un, sesungguhnya kalian sedang tidak menyeru zat yang tidak melihat. Zat yang gaib, yang tidak hadir. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tidak mendengar. Yang kalian seru ini sesungguhnya zat yang hadir bersama kita. Maha melihat dan maha mendengar. Pelan-pelanlah kalian, jangan teriak-teriak. Tauhid gak? Asma wa sifat. Apa berhenti Rasulullah SAW? Terus. Gak berhenti sampai akhir dakwahnya. Nah ini yang ngebedain salafi sama bukan salafi. Oke? Fokus dakwah mereka, kau akan lihat. Di mana mereka terus menyampaikan kepada umat poin-poin yang sifatnya tauhid akidah. Poin lain disampaikan. Tapi pelengkap, bukan itu main poin dakwahnya. Oke? Jadi enggak lah mereka misalnya ngajarin tentang, kalaupun mereka mengajarkan fikih,
Kalaupun mereka mengajarkan poin-poin lain, tapi ini bukan poin inti dakwah mereka. Selalu terlihat dia adalah seorang salafi. Ketika apa? Ketika ngomongnya tauhid mulu, akidah, tauhid, akidah. Berasa dakwah. Oke? Ya? Nggak seperti sebagian kaum yang dikira salafi. Tapi nggak pernah, sama sekali nggak mau bahas kajian tauhid, kajian akidah, nggak ada. Yang dibahas apa? Riba. Jauh. Dan dikira salafi. Hah? Atau yang dibahas adalah permasalahan-permasalahan kontemporer dan kemudian permasalahan-permasalahan negara, kebijakan pemerintah yang dicela-celanya di medsosnya dan lain-lain. Nah, ini bukan salafi, udah. Bukan salafi. Warnanya aja udah beda. Udah berasa dari warna dakwah dan gaya dakwahnya itu udah sangat berbeda, udah. Udah jelas itu. Ya? Ini diantara ciri-ciri inti pembeda salafi dengan selain salafi. Lihat dari dakwahnya. Banyak gak dia fokuskan kepada mendakwahkan nilai-nilai tauhid dan akidah. Pada nilai-nilai tauhid dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia berpaling dari nilai itu. Dan terus kemudian fokus kepada nilai-nilai yang sifatnya toh teknis. Bukan usul gitu. Teknis, furu. Maka ragukan dulu, bisa jadi dia nggak berada di atas warna dan konsep yang sama sama kita. Dia nggak berada di atas metode beragama yang sama sama kita. Dia nggak berada di atas jalur yang sama sama kita. Ya? Baik, ikhwati rahimakumullah, sisa dua usul lagi insyaallah di pertemuan ya akan datang. Semoga dapat difahami apa yang kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.